Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai persamaan eksponensial. Jadi pada minggu-minggu sebelumnya Ananda sudah mengenal, sudah diperkenalkan kepada dalam 4 bentuk persamaan eksponensial, dan kita akan lanjut masuk ke dalam bentuk persamaan yang kelima. Ya. Nah, jadi di sini persamaan eksponensial bentuk kelima ini bentuknya adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kalau yang ke bentuk keempat kemarin itu dia pangkatnya yang beda, bilangan pokoknya yang sama. Nah, kalau sekarang kebalik, bilangan pokoknya yang berbeda, pangkatnya yang sama. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan eksponensial seperti ini, maka itu ada 2 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah fx sama dengan gx ya. Kemudian nanti yang kedua itu adalah hx sama dengan 0 ya. Hx sama dengan 0 asalkan fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Jadi dia ada 2 cara, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yang fx sama dengan gx, kemudian hx tidak sama dengan 0 asalkan nanti setelah kita dapat x dari hx sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam fx dan gx, itu nilainya tidak boleh sama dengan 0. Kedua-duanya tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 3x tambah 4 pangkat 4x dikurang 8 sama dengan x kurang 2 pangkat 4x dikurang 8. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam penyelesaian permasalahan ini, kita tentukan dulu efeknya. Jadi efeknya yaitu 3x tambah 4. Kemudian gx-nya, gx ada yang ini ya, sama dengan x kurang 2, baru nanti yang hx-nya yang berupa pangkat ya adalah 4x dikurang 8. Kalau ada yang tanya, Bu, gimana menentukannya? Ini kita sudah ada bentuk awalnya. Jadi bentuk awalnya bisa dilihat. Oh, berarti yang bilangan pokok untuk yang sebelah kiri itu adalah fx, bilangan pokok sebelah kanan itu adalah gx, kemudian pangkatnya adalah hx. Nah, baru kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, fx itu sama dengan gx ya. Fx sama dengan gx, maka kita masukkan 3x ditambah dengan 4 sama dengan x kurang 2. Jadi nanti kita dapat, kita pindah ruaskan yang x ke sebelah kiri semua. Jadi 3x, ini x nya positif, pindah ruas jadi negatif atau kurang x sama dengan ini negatif 2. 4 nya pindah ke ruas kanan berarti negatif 4. Kita dapat 3x kurang 2x sama dengan 2x sama dengan min 2 kurang 4 min 6. X nya sama dengan min 6 atau negatif 6 bagi 2. Maka kita peroleh X nya sama dengan negatif 3. Nah, kita udah dapat yang pertama, itu X nya sama dengan negatif 3 ya. X sama dengan negatif 3. Nah, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah hx sama dengan 0 asal fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak sama dengan 0 ya. Nah, hx-nya tadi adalah 4x dikurang 8 sama dengan 0. Maka kita peroleh 4x sama dengan 8-nya negatif pindah jadi positif atau 0 tambah 8 jadi 8. X-nya sama dengan 8 bagi 4. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 2. Nah, kita cek dulu ini 2. Apakah ketika dia masuk ke fx-nya, ke yang fx itu sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0, atau juga yang gx-nya dimasukkan atau disubstitusikan nilai x sama dengan 2, apakah dia nanti jadi sama dengan 0 ya. Langsung aja di sini
2. Ingat tadi bentuk fx itu adalah 3x tambah 4, maka 3 kali 2 tambah 4 itu sama dengan 3 kali 2 6. 6 tambah 4 10. Terus yang G2 nya tadi adalah x kurang 2, berarti dia 2 kurang 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah ini kalau kalian lihat di syarat G nya, ternyata ketika dimasukkan X sama dengan 2 itu hasilnya sama dengan 0. Ini tidak boleh, maka X sama dengan 2 bukan himpunan penyelesaian. Jadi kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah cuman negatif 3. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di sini di contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat dikurang dengan 5x ditambah dengan 9 pangkat x kuadrat dikurang 4x tambah 3 sama dengan 2x ditambah 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x ditambah dengan 3. Nah, mari kita tentukan terlebih dahulu fx-nya. Berarti fx, ingat fx adalah bilangan pokok yang sebelah kiri ya, ruas kiri. Itu adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah dengan 9. Kemudian gx-nya. Gx-nya adalah yang sebelah kanan, bilangan pokok sebelah kanan. Berarti 2x tambah 3, bilangan atau fungsi pokok ya. Kemudian hx-nya sama dengan pangkatnya x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 3. Baru kita masuk ke tahap yang pertama, itu adalah fx sama dengan gx ya. Fx sama dengan gf, fx-nya adalah x kuadrat dikurang 5x ditambah dengan 9 sama dengan gx-nya 2x ditambah dengan 3. Yang ruas kanan kita pindahkan ke seluruhnya ke ruas kiri ya. Jadi x kuadrat dikurang 5x, di sini 2x maka dia menjadi negatif 2x ditambah 9 positif 3 jadi negatif 3 sama dengan 0. Jadinya kita dapat x kuadrat dikurang min 5x dikurang 2x jadi negatif 7x, 9 dikurang dengan 3 jadi positif 6 sama dengan 0. Nah, karena ini dia bentuknya fungsi kuadrat, persamaan kuadrat, maka untuk mencari nilai x-nya maka kita faktorkan terlebih dahulu. Ingat lagi ya, yang masih terkendala dengan cara memfaktorkan, silahkan dipelajari kembali cara memfaktorkan, karena itu adalah kunci untuk pembelajaran materi matematika untuk seluruh pembelajaran matematika di SMA ya. Jadi ini berarti untuk dapat x kuadrat maka di sini x, di sini x. Sekarang kalau dia dikali hasilnya positif 6 dijumlahkan hasilnya negatif 7, maka itu adalah 6 1. Berarti negatif 6 dan negatif 1. Min 6 dan min 1. Berarti kita dapat x kurang 6 sama dengan 0, x sama dengan 6 pindah ruas, min negatif 6 pindah ruas jadi 6. X kurang 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1 ya. Nah ini kan dia tidak punya syarat, maka ini memenuhi untuk himpunan penyelesaian. Tapi kita lihat dulu untuk syarat yang kedua atau cara langkah keduanya ya. Itu ingat tadi Hx sama dengan 0 asal fx itu tidak sama dengan 0 dan gx itu juga tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masukkan hx-nya. Hx-nya tadi adalah x kuadrat dikurang dengan 4x ditambah dengan 3 ya. Itu sama dengan 0. Nah, maka kita faktorkan terlebih dahulu supaya dapat dikalikan hasilnya positif 3, dijumlahkan hasilnya negatif 4, maka ini x dulu, itu adalah min 3 dan min 1 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 3 sama dengan 0, x kurang 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. X kurang 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan 1. Nah, sekarang kita asalkannya syaratnya dulu ya, berarti tidak boleh sama dengan 0. Berarti untuk
yang X sama dengan 3 dulu, kita masukin yang untuk X sama 3, berarti kita masukkan F3 sama dengan ini balik lagi F-nya tadi adalah 3 kuadrat dikurang dengan 5 kali 3 tambah 9, berarti ini 9 dikurang 15 tambah 9 ya. 9 dikurang 15 itu negatif 6 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah 3 ya, jadi dia tidak sama dengan 0. Nah sekarang yang G3 nya kita masukkan G3 nya adalah 2 kali 3 tambah 3, 2 kali 3 6 tambah 3 9, berarti untuk yang X sama dengan 3 dia memenuhi ya. Nih, kemudian baru kita lanjut lagi untuk X sama dengan 1. Bu, ini kenapa X sama dengan 1-nya diuji juga? Mungkin di sini ada X sama dengan 1, tapi kalau dia di sini belum tentu nanti dia memenuhi. Jadi kita harus coba juga meskipun dia sama-sama 1 ya. Nah, ini dimasukkan F1 balik lagi ke sini, berarti 1 pangkat 2 dikurang 5 dikali 1 ditambah dengan 9. Jadi 1 dikurang 5 ditambah dengan 9, 1 kurang 5 negatif 4. Negatif 4 tambah 9 hasilnya adalah 5 ya. Kemudian G1 balik ke sini, berarti 2 kali 1 tambah 3 jadinya 5. Nah ini juga nilainya tidak sama dengan 0, maka untuk X sama dengan 1 itu juga himpunan penyelesaiannya. Jadi dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah urut ya, dari yang terkecil 1, 3, dan 6. Satunya cukup 1 kali aja ditulisnya, jangan 2 kali ya. Oke, baiklah. Demikianlah penjelasan Ibu untuk bentuk persamaan eksponensial pada hari ini, yaitu bentuk kelima. Semoga video penjelasan dari Ibu dapat dimengerti oleh Ananda, dan apabila ada pertanyaan silakan WA langsung ke Ibu, insya Allah dijawab. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.